lanjutkan ya, ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani rahimakumullah. Jadi kita nomor 3 apa? Belajar apa tadi? Mengenal supir ya. Ya dengan supir kita bisa kemana saja kan gitu. Sampai kepada al-imanu billah. Ya kan, mengimani juga membenarkan Rasul. Itu apa supirnya? At-tafakkuru fi makhluqatillah. Ya. Tapi jangan salah berpikir. Berpikirnya kayak tadi itu. Berpikirnya kayak tadi, penciptaan alam semesta ini satu tidak mungkin itu ada dengan sendirinya, ya kan? Karena ini adalah sangat rapi, keterikatan satu sama lain sangat erat. Kalau ada dengan sendirinya itu pasti porak-poranda kan, nggak teratur, nggak rapi. Justru menunjukkan satu ada penciptanya dan penciptanya maha tahu, maha mampu, maha bijaksana, maha pengasih penyayang, maha kuasa. Itu kan. Jadi buktikan caranya, terangkan cara membuktikannya, ya kan itu kan. Buktikan cara memperhatikannya dan membuktikannya kan gitu. Ya. Nomor 4 sekarang. Ya, nomor 4 dibaca Mahfud. Mimma yuzidu al-imana Itu nomor 4 jumlah apa, akhi? Jumlah ismiyah. Berarti jar majrur minal adillah sebagai khobarun muqaddam, ya kan? Minal adillah al jaru wal majruru sibul jumlah adalah khobarun muqaddam. Mana mubtada'nya, akhi? Mubtada'nya mana? Apa? Masa mubtada ja'ala. Masa mubtada jumlah fi'liyah enggak ada lah. Masa ada mubtada jumlah fi'liyah. Masdar bacanya. Nah, gitu loh, bacanya ja'lu, ya kan gitu. Ja'lu enggak selalu jim ain lam itu ja'ala. Itu kalau fi'il, kalau isim ya bacanya bukan ja'ala, ya kan? Ja'lu. Nah, di sini ja'lu kan? Di sini ja'lu bacanya, ya kan? Ja'lu sebagai mubtada, ya toh? Mubtada. Nah, itu ya, makanya harus kita kemanapun akhirnya kembali ke isim dan fi'il, ya toh?
Makanya isim fi'il itu harus betul-betul dicamkan itu pengertiannya apa dan praktekkan ya gitu kan. Di sini ja'lu bacanya sebagai apa dari mubtada. Dibaca ja'lu masdar sebagai mubtada yaitu ja'lu. Ayo. Mumahhadatan lil aishi 'alaiha wa ja'ala laha wa sabbataha wa qarraraha wa lam tattarib walam tattoriba walam tattorib ya. Wah, jadi kalau ini walau alam, kalau yang lebih pas mungkin bacanya berarti gini. Minal adillati lati 'alal mu'mini ayyata ammalaha. Wa hiya mimma yuzidul imana billahi ta'ala an ja'alal ardo gitu. Kayaknya lebih pas itu ya. An untuk membikin apa? Membikin masdar muawwal. Ya kan, an ja'alal ardo mumahhadatan sahlatan lil aisi 'alaiha wa ja'ala laha autadan arsaha biha dan seterusnya gitu ya. Yang keempat ikhwah di sini minal adillah, di antara dalil-dalil yang alal mukmini wajib atas orang mukmin ayyata ammala, wajib orang mukmin apa? Memperhatikannya, merenungkannya. Dan ini adilah yang yuzidul iman, adilah yang menambah al-iman billah. Apa jamaah? Yaitu Allah menjadikan bumi ini mumahhadatan. Mana mumahhadatan? Sahlatan lil aisy 'alaiha. Ya kan gitu kan? Mudah untuk hidup di permukaannya. Mudah untuk hidup di permukaan bumi. Itu jamaah, ini juga harus kita perhatikan itu. Kok kita bisa di muka bumi ya kan? Dan mudah di permukaan bumi. Lari, bikin rumah, ya kan, berjalan, nah gitu, kemana-mana kan gitu. Jangan sampai itu udah sejak kecil di bumi terus itu dianggapnya tobi'i, ya kan? Itu adalah karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ikhwah. Di kemudahan. Berikutnya apa itu? Juga menjadikan untuk bumi ini apa? Pasak. Arsaha biha, yang menjadikan bumi itu apa? Kuat, kokoh, sehingga bisa sakanat, bisa tenang, siapapun yang di atasnya bumi lam tattorib, tidak guncang. Ya. Itu kan hebat sekali itu, coba kan itu. Apalagi kalau dibayangkan kayak globe itu ya kan, bumi ini hanya planet kan gitu. Planet yang nggak punya pijakan. Sekelilingnya bumi, udara, ya kan?
Ya kalau bumi itu bulat, kan berarti kan sekeliling bumi adalah gitu kan? Udara kan itu kan Masya Allah kan gitu. Kan bumi kan katanya bundar ya toh? Itu bulat kan gitu. Kalau ini bundar kan berarti kan mana-mana semuanya udara semua gitu sekelilingnya itu. Jadi kok bisa nggak goncang-goncang ya? Kalau ini goncang-goncang ini, dan nggak untuk jalan mobil. Kan itu. Kita suruh merenungkan, itu termasuk adilah. Makanya itu yang disebut oleh Allah, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, gitu kan? Itu harus sebut-sebut, itu memang perkara yang besar itu, ya kan? Itu perkara yang besar itu, enggak perkara yang biasa, luar biasa itu. Nah, itu kita juga harus terlatih, jangan sampai kita sangat nikmat tapi enggak merasakan itu nikmat dari Allah. Ya, kalaupun semua orang dikasih, ya memang semua dikasih. Kalau semua orang dikasih, itu sebagian besar orang kufur, misalnya kita mau ikut kufur. Ya kan? Kan enggak toh? Walaupun itu semua dikasih dan kebanyakannya kufur, ya kita jangan ikut kufur. Lah ya cuman sedikit yang iman, Ustaz, cuman beberapa orang, ya enggak apa-apa. Yang jelas nikmat iman itu walaupun sedikit, namanya jalannya orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, kan? Jalannya orang yang harus kasih nikmat itu, nikmat iman, nikmat yang sempurna, nikmat yang mutlak, nikmat yang dunia dan akhirat berkesinambungan. Ya, wah itu. Nomor 5 dibaca Bambang. Ya. Itu ikhwah yang berbahagia. Apa khalaqallahul aswaja dzukuran wa inasan min jinsin wahidin. Allah menciptakan berpasangan laki dan perempuan dari jenis yang sama. Itu Masya Allah, ya kan? Itu nikmat yang besar itu. Laki perempuan berpasangan sama-sama manusia. Ya kan gitu, sama manusia. Coba gimana mau kalau pasanganmu bukan manusia mau? Jane ya wedok niku kudu menungso terus piye coba nang. Nah, kan itu. Kan kita gimana ya sembayangke kalau semua manusia itu laki-laki gitu. Semua binatang perempuan terus piye coba nang. Kan itu. Ya, makanya itu nikmat di atas disebut-sebut di sini. Jadi namanya min jinsin wahid tapi aswaj. Ya kan? Min jinsin wahidin itu jas aswad. Jadi masing-masing jenis itu berpasangan semua dengan jenis yang sama, sebangsa kan? Sebangsa manusia laki perempuan, sebangsa hewan laki perempuan. Itu namanya Masya Allah, itu nikmat yang besar. Ya, itu khalqun azim.
Khalqul azim, itu penciptaan yang besar itu, ya kan itu. Dan juga berpasangan yang dia ciptakan itu liyaskuna kullun minhuma ilal akhar. Masing-masing dari keduanya bisa liyaskuna ilal akhar. Kepada pasangannya bisa yaskun. Apa yaskun? Liyaskuna bisa sakinah, bisa tentram, bisa tenang. Itu Bang, enak ya? Iya Bang, harus ngomong apa sampean? Kayaknya mau bicara apa gitu kayaknya. Yang terang Bambang setelah punya istri dia yaskun, la yataharrak. La yataharrak. Sebelum punya istri yataharrak. Banyak gerakan yang enggak jelas gitu. Setelah punya istri terus sukun, ya kan? Ya nih terus sukun kan enggak yataharrak kan gitu. Itu karena punya istri terus gitu. Makanya kalau sudah tua masih yataharrak itu adalah sangat dibenci oleh Dia Ta'ala. Ya kan? Ini udah kakek tua masih yataharrak kayak gitu, itu dibenci oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Sudah miskin sombong, sudah tua renta yataharrak. Itu yang dibenci oleh Dia kan 3 toh. Penguasa yang curang, miskin, sombong, sudah tua renta, masih bernafsu, ya kan, masih yataharrak kan gitu, masih belum sukun. itu kan Allah nggak suka itu kan dimurkai oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala dan nggak biasa bicara ya kan itu. Itu juga Masya Allah anugerah Allah, diberi pasangan terus menjadikan satu dan satunya saling sukun. Kan itu saling sukun. Ini yang udah nikah merasakan, yang belum nikah dan kepingin ya. Liyaskuna kulun minhuma ilal akhar. Lalu fatatakawanul mawaddatu warahmah. Lalu terwujud cinta dan kasih, cinta dan rahmat, ya kan? Cinta dan kasih sayang. Terus watan sya'u anhuma dzurriyyah, dan tumbuh dari keduanya itu adzurriyah, apa? Anak cucu. Ya kan anak cucu. Tapi kalau sepeda ada laki perempuan enggak seperti ini. Ada kan sepeda laki-laki? Ada. Sudah perempuan? Juga ada, tapi tidak apa? Tidak yaskuna kullun minhuma ilal akhar. Dan enggak jadi apa? Enggak tatakawanu al mawaddatu warahmah, dan tidak apa tansa'u anhuma adzurriyah. Gitu kalau yang laki perempuannya sepeda. Ya, enggak jadi itu. Ya, nomor 6. Nomor 6 dibaca. Yuk akhi Deni. Min ni'am. Asyaqi.
musyriqan mudian liyatamakkana liyatamakanan nasu minat tasarrufi wat takassubi. Ya. Nomor 6 jamaah yang juga harus disimpulkan, apa itu? An-naumu nikmatun min ni'amillah. Tidur nikmat di antara nikmat-nikmat Allah. Apa itu nikmat? Saifuddin, apa itu nikmat? Apa pengertian nikmat? Pengertian nikmat itu apa? Wah, enaknya sini nikmat gitu. Apa nikmat itu? Nikmat itu artinya keadaan yang bagus. Halatun hasanah. Apa itu nikmat? Halatun hasanah. Jadi kalau kita keadaannya bagus itu nikmat. Jadi kita bisa duduk, itu nikmat. Kenapa? Itu adalah halatun hasanah, itu keadaan yang bagus. Kalau nggak bisa duduk, susah ini. Baru kena cobaan ini, itu nggak bisa duduk, ya kan, ambeien. Bisa melihat nikmat. Apa itu? Halatun hasanah, kan itu. Kalau memandang ada sinar silau, wah musibah ini. Ada sinar menerangi malahan silau, kan itu kan demikian ya. Nah, termasuk nikmat apa jamaah? An-naum. Di an-naumu nikmatun min ni'amillah. Tidur. Tidur adalah satu di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di tidur itu keadaan yang bagus. Apa sisi bagusnya tidur? Fahuwa rahatun lil abdan. Fahuwa rahatul abdan ba'dal amalis syaq. Itu adalah mengefreskan badan setelah kerja yang apa? Syak, kerja yang berat. Kerja yang berat, ya kan? Makanya anak muda nggak boleh takut capek. Orang tua udah terbiasa capek, ya kan? Orang tua terbiasa capek, orang tua itu ya terbiasa capek. Tapi anak muda yang belum capek malah nggak mau capek, padahal tenaganya banyak, nggak mau make gitu. Seakan-akan capek itu apa? Obatnya mahal, seakan-akan. Padahal capek obatnya tidak perlu ke rumah sakit, nggak perlu ke apotek, cukup tidur pun nggak perlu di hotel, nggak perlu di ranjang, bisa di sembarang tempat. Kan itu kan. Jadi anak muda harus jangan takut capek, gunakan tenagamu untuk kebaikan. Nanti rasakan enaknya tidur. Ya kan, rasakan enaknya tidur. Jangan saya kamu nggak capek, nggak tidur, akhirnya nanti subuh malah kebablasan. Ya kan gitu.
Nomor 7. Belum ya. Demikian juga an-nahar, siang Allah jadikan bercahaya, bersinar. Walaupun luas sekali alam semesta ini, tapi semuanya terang. Ya kan? Semuanya terang, jamaah. Seberapa luasnya terang gitu kan, Masya Allah kan gitu. Terang sekali. Itu adalah liyatamakkanan nas, agar manusia yatamakkan, agar manusia memungkinkan, agar manusia kokoh. Kokoh apa? Mungkin dan kokoh untuk at-tasarrufi fihi. Di dalam siang bisa tasarrufi, bisa jual beli, bisa belanja, bisa belanja apa atau tasarrufi belanja, menjual maupun membeli, kulakan maupun jualan, menanam maupun memanen, ya. Dan juga dengan terang manusia bisa apa? Bisa dihaban wa majian, bisa pergi dan datang. Bisa pergi dan datang. Bisa adzihab wal maji. Bisa pergi dan datang untuk al-ma'asi wat takassubi wat tijarah. Untuk cari kehidupan, cari usaha, untuk berniaga dan lain bisa pulang pergi kemana-mana. Bisa pulang pergi karena terang, ya kan? Karena terang. Terakhir 7 dibaca Rian. Itu isim atau fi'il? Isim. Ya, yuk. Imtinan. Imtinanu itu rofa kan? Bidzikri an'ama biha wahdahu wa yasta'inu bini'amihi subhanah. Ya, kesimpulannya ini jamaah, ya jangan sampai kayak tadi salah kesimpulan seperti umumnya banyak orang. Jadi kesimpulannya imtinanullahi ta'ala alal khalqi bidzikri an-ni'ami. Ya. Imtinanullahi ta'ala alal khalqi, anugerah karunia Allah kepada seluruh makhluk. Dengan cara menyebutkan nikmat-nikmat yang biha, yang dengannya an'ama alaihim, dengannya Allah memberi nikmat mereka, itu liyaskuru. Nah itu liyaskuru,
supaya mereka bersyukur kepada Allah. Jangan kayak tadi itu diberi matahari yang sudah jutaan tahun selalu eksis, malah mengkufuri Allah. Dianggapnya matahari ada dengan sendirinya dan kekal dan abadi. Nah itu kan salah paham. Itu matahari diciptakan oleh Allah, nikmat yang besar karunia-Nya, ya kan gitu. Yang menunjukkan penciptanya maha tahu, maha mampu, maha bijaksana, maha kasih sayang, maha kuasa. Nah, oleh karenanya anugerah Allah dengannya itu semua apa? Liyaskuruhu, supaya manusia bersyukur kepada sang penciptanya. Itu supaya para hamba bersyukur kepada sang penciptanya, liyaskuruhu wa ya'buduhu wahdah, dan supaya mereka menyembahnya hanya kepada Dia saja, jangan menserikatkannya. Gitu, wa ya'buduhu wahdah. Jangan masih istighosah kepada selain Allah. Jangan masih berkurban, menyembelih hewan dikurbankan untuk selain Allah, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Jangan begitu. Karena yang memberikan anugerah yang besar kepada seluruh makhluk dengan nikmat-nikmat semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Dan supaya liyasta'inu bini'amihi, supaya dengan nikmat-nikmat itu diciptakan bumi, dikasih pasak bumi, diberikan jenis laki dan perempuan, supaya menikah dengan cara yang syar'i, kan gitu. Ya udah diberi nikmat laki perempuan supaya menggunakannya untuk nikah yang syar'i. Liyasta'inu biha ala taatillah, gitu kan? Supaya dipakai untuk perangkat bantuan mentaati perintah Allah, perintah menikah, itu kan? Jangan malahan diberi laki perempuan malah untuk syahwat, gitu kan? Untuk syahwat. Enggak, itu untuk bantuan melaksanakan perintah Allah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu semestinya. Jangan salah maksud, ya kan? Jangan salah maksud. Ya ikhwah, saya kira penjelasan untuk bagian pertama ya. Itu penjelasan untuk bagian pertama. Ada pertanyaan sama? Itu ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, itu ada ayat-ayat tanda kebesaran Allah. Fil ardi ada, fis sama ada, fi hayatinas ada. Apa contohnya fil ardi? Apa fil ardi contohnya? Yaitu alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Apa fis sama? Wa ja'alna sirajan wa haja wa anzala minas sama'i ma'an sajjajan. Apa di dalam apa fi hayatinas?
Wa ja'alna naumakum subata atau khalaqnakum aswaja. Itu kan? Nah, kan itu. Itu semua min ayatillah. Ada yang di bumi, ada yang di langit, ada yang di dalam kehidupan manusia sendiri. Itu pun ada kan itu. Jadi nggak mungkin dan nggak benar kalau manusia tidak mengetahui kebesaran Allah, karena kebesaran Allah ada di kehidupan manusia sendiri, di bumi tempat tinggal manusia, juga ada di langit, atapnya alam semesta ini. Itu kan ada semua di situ. Ya, apa makna itu? Soal pertama, amma yatasaalun. Itu apa namanya jemaah? Istifhamun ingkari. Apa maknanya? Artinya dia Ta'ala mengingkari kalau mereka, kalau manusia masih saling bertanya-tanya, meragukan kiamat atau akhirat. Iya kan? Akhirat. Ikhtar al-ijabah al-munasibah. Pilih jawaban yang benar. Kullama nadarta wa tafakkarta fi makhluqatillah. Apa jawabannya? Zada imanuka. Zada imanuka. Maka imanmu bertambah, ya kan? Zada imanuka. Nomor 3 apa itu? Tahaddatsatil ayatu fi hadzal darsi an ba'dhi madhahiri qudratillah. Ayat-ayat yang kita baca tadi dalam pelajaran ini, tahaddatsat membicarakan apa? Sebagian dari madhahir, bukti-bukti nyata yang menunjukkan qudratillah. Bukti-bukti nyata maha mampunya Allah. Ta'ammal hadhil madhahir. Perhatikan ini madhahir. Nah, seperti yang dicontohkan tadi kan. Misalkan memperhatikan matahari, itu Allah maha tahu, maha mampu, nah, maha bijaksana, maha pengasih penyayang, maha kuasa. Juga dalam mencipta, dalam melihat bumi pun begitu. Adanya bumi yang terhampar luas menunjukkan penciptanya maha tahu, maha mampu. Kalau tahu nggak mampu, nggak jadi bumi. Mampu nggak tahu, ya nggak jadi bumi. Terus tahu mampu bumi jadi. Kalau nggak hikmah, buminya tidak pada tempatnya. Ya kan, tidak pada ukurannya masing-masing. Buminya lumpur semua. Ya kan itu kan, lapindo semua. Nah, itu lumpur semua. Kan itu gimana coba kan itu. Buminya batu semua. Ya kan gitu. Ya kan. Menunjukkan juga maha rahmat dan kasih sayangnya Allah. Di mana bumi ini macam-macam isinya, bisa untuk semua kebutuhan manusia. Gitu. Ya lanjut. Cocokkan itu. Ar-raqma minal amud hamzah amama ma yunasibuhu minal amudiba. Yang pertama apa jamaah itu? Al-jibal diletakkan nomor berapa jibal itu? Al-jibal nomor berapa? Nomor 3. Apa namanya itu al-jibal? Irsa'lil ard. 2 apa itu? Al-lail apa lail?
Hmm? Hmm? Apa alail? Alail apa ya ikhwah? Apa alail? Sukunul makhlukat. Ya karena kan semuanya tertutup semua kan, gelap kan ya semua diam, ya kan? Sukunul makhlukat. Apa alail? Sukunul makhlukat. An-naum rohatul rohah lil abdan. Ya. Itu nomor 5. Yashuru ahadu zumalaik lailan bistimror. Tuh, temanmu ada yang begadangan malam terus. Qaddim lahu salasana sa'ih. Ayo kasih dia 3 nasihat. Tubayyinu lahu asara dzalika alaih. Yang menjelaskan kepadanya pengaruhnya kalau dia begadang malam berkelanjutan. Tuh kita suruh memberikan nasihat kalau ada yang begadang ya. Dinasehatin itu gimana nasihatnya itu. Dari penjelasan yang kita telah pelajari tadi itu bisa menasihati jika ada yang begadang malam. Ya, yaitu tentu dari berbagai sisi ya, bisa dari anna wa ja'alna naumakum subata, bisa wa ja'alna laila libasa, ya kan? Diolah 3 nasihat toh, begitu. Ya ini yang kita bahas sampai sini dahulu. Terus rampung pertama, berarti yang kedua insya Allah waktu yang akan datang ya. Ayat 17 sampai 30. Ada pertanyaan sampai sini ya, Wah? Iya, dulu nih. Ya, bukan begitu. Jadi memang orang memang tidur memang 4 jam bangun ya. Memang orang kalau tidur memang 4 jam itu ngelilir ya. Kan itu biasanya kan kalau 4 jam ngelilir toh. Kalau kita perhatikan 4 jam itu ngelilir. Ya kita kalau ngelilir yang penting ada hadisnya di Bukhari itu. Kalau ngelilir itu kata Nabi itu baca la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar Allahumma gfirli. Apa kata Nabi? Selanjutnya, niscaya Allah mengampuni dosanya. Jika dia bangun sholat, apa kata Nabi? Diterima sholatnya. Itu kalau kita ngelilir terus bangun itu begitu. Tapi baca doa itu dulu, jangan langsung loncat setelah lilir. Dan jangan sampai kalau lilir malah cuma lihat dompet, lihat HP gitu.
nyawang HP kelakon lho, motone melek gitu. Ini masa merem karo la ilaha illallah itu enggak kelakon. Semestinya kalau melek aja kelakon, lihat jam kelakon, lihat HP kelakon, ya kan? Seharusnya ya enggak harus melek, cukup ngelilir sambil gini-gini aja la ilaha illallah itu kelakon gitu kan gitu. Siapa yang enggak pernah ngelilir? Enggak mungkin. Berarti esok praktek ya. Sekarang hafal tapi tolong nanti kalau ngelilir ingat. Doa ya gitu ya kan. Doa kan gitu. Ya doa gitu. Kalau kita terus sudah tidur 4 jam 12 bangun ya itu bagus. Kita ibadah bagus ya kan. Ibadah bagus untuk berapa lama ibadah nanti tidur lagi gitu kan. Itu bagus gitu. Menurut demikian. Itu tidak membahayakan, nggak ada asar itu kan, nggak ada asar baik. Itu malah nanti asarnya kuat, kan gitu kan, nanti asarnya kuat. Ya gitu ya, Iwan mungkin ya. Wallahu taala alam bisawab.